Kalau seseorang hidup nyaman, tidak pernah mengalami mohon maaf kelaparan, baik-baik saja di usia dia 40 tadi yang dikatakan seharusnya sudah bijaksana, mungkin tidak bijaksana dia. Karena dia tidak memandang dunia dari pengalaman yang sudah dia alami. Kita melihat teman kita minum, pada suatu hari kita bisa take a sip. Otak kita akan bilang, ternyata enak banget ya. Dan otak akan bilang, do it again. Dan itu mulai terbentuklah yang namanya kecanduan. Kenapa ketika kita ingin sekali keluar dari rasa itu, justru makin kuat kita melakukan hal-hal buruk itu, Mas? Iya. Gue pengen berhenti merokok besok. Tapi kok kenapa kita akhirnya malah makin merokok lagi? Ada dua hal kapan manusia berubah. Itu ketika ada sesuatu yang sangat menyakitkan dirinya atau merugikan dirinya atau mengecewakan dirinya. Satu lagi, kalau seseorang tahu itu akhir hidupnya. Kita bisa mengukur sains hari ini seperti apa kondisi otak kita dan kondisi hormon kita saat kita jatuh cinta, tapi tidak bisa mengukur dengan siapa dia jatuh cinta dan kenapa dia memilih orang itu. Moral judgment itu bukan sesuatu yang bisa diatur oleh DNA, itu adalah later, itu namanya epigenetik. Apa yang terjadi terutama di negara kita, kayak misalnya seorang yang mungkin disebut bijaksana, dia tahu mana miliknya gitu, mana yang tidak merugikan orang lain, tapi seolah kok hari ini satu sisi aja gitu, hanya menguntungkan dianya aja, tapi misalnya yang lain begitu dirugikan gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kita memusatkan perubahan perilaku itu sebenarnya secara kolektif itu bisa terjadi gak, Mas? Kita sering bilang seseorang kecanduan gadget, scrolling, judol, pinjol, alkohol, kopi, rokok, atau apapun kecanduan itu. Tapi mungkin bukan karena bendanya, tapi karena perasaan lega yang diberikannya. Bersama dengan Kopi Ehnakindo tentunya, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yang akan mengulik secara lengkap kenapa kita kecanduan dan kenapa kita terus melakukan sesuatu yang kita anggap buruk dan terus mengulangnya. Selamat datang, Dr. Riza Arif Putranto di Cerita Masyarakat. Terima kasih Mas. Mas Riza. Terima kasih. Senang sekali akhirnya bisa bertemu Mas Arif hari ini. Aku mau langsung ke pertanyaan. Boleh. Mas Arif. Kita akan membahas banyak dengan kata kecanduan. Tapi boleh jelaskan mungkin dari perspektif biologi. Saya baca Mas Arif backgroundnya biolog molekuler. Mungkin boleh jelasin kecanduan itu apa sih kalau dari perspektif Mas Arif. Silakan. Oke, baik. Mas Riza. Ya, terima kasih Mas Rian. Ya, ini saya tadi Mas Rian membuka gitu ya. Saya berpikir sebetulnya harus dari sudut pandang mana gitu ya saya jawab pertanyaan tentang kecanduan gitu ya. Jadi pada dasarnya mungkin saya akan jawab dari bagaimana biologi itu membentuk manusia. Ya. Otak manusia itu kan terdiri dari miliaran sel saraf yang kita sebut sebagai neuron gitu ya. Dan sel saraf ini kan berkembang dari sejak kita di dalam kandungan ibu kita sampai kita dilahirkan, kemudian di usia remaja sampai kita menjadi dewasa. Dan itu ada proses yang mengikuti perkembangan otak itu yang kita sebut sebagai neuroplastisitas. Gitu ya. Neuro berarti terjadi di sel-sel neuron. Plastisitas itu bukan plastik ya, tapi apa ya, seperti elastisitas dalam kaitannya dengan sel. Apa itu neuroplastisitas? Neuroplastisitas adalah sesuatu yang membentuk persepsi kita, sesuatu yang membentuk sudut pandang kita, sesuatu yang membentuk apa yang kita sukai, dan itu adalah sesuatu juga yang membentuk apa yang tidak kita sukai. Oke ya. Kalau kecanduan diarahkan kepada sesuatu yang kita sukai, maka itu adalah bagian dari neuroplastisitas yang ada di otak kita. Oke ya, itu dari sudut pandang biologi. Kemudian, bagaimana kemudian seorang manusia kok bisa tiba-tiba dia punya kecanduan? Sebenarnya pertanyaannya bukan tiba-tiba. Kecanduan itu terbentuk dari mulai habit yang paling kecil yang seseorang lakukan, yang seseorang pernah lihat, kemudian penasaran dengan itu, karena memang otak kita dari sejak usia kita muda sampai dewasa kan penuh dengan rasa penasaran, karena baru terbentuk jejaringnya dan terus terbentuk sampai kita nanti mengakhiri hidup gitu ya. Dan itu akan berlangsung terus, namanya neuroplastisitas. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang memicu rasa penasaran kita, itu adalah bibit-bibit awal sebetulnya dari kecanduan tanda kutip.
Jadi otak akan menguatkan hasrat dan keinginan kita untuk mendapatkan itu. Dan kita bisa mulai dari hal kecil. Misalnya, ini saya bawa, kita minum minuman manis. Belum pernah sebelumnya kita minum minuman manis misalnya usia kita 10 tahun gitu ya. Walaupun mungkin tidak mungkin ya anak kecil banyak minum minuman manis. Tapi misalnya kita tidak pernah. Kemudian kita melihat teman kita minum di sebelah kiri kanan manis. Kita tidak bisa. Kemudian pada suatu hari kita bisa take a sip gitu ya. Otak kita akan bilang ternyata enak banget ya. Dan otak akan bilang do it again. Oke. Lakukan lagi, terus lakukan lagi. Jadi dia akan coba untuk mencari cara. Kalau minuman itu disembunyikan, kita akan cari cara untuk mencarinya. Dan itu mulai terbentuklah yang namanya kecanduan. Ini saya ambil contoh satu sisi. Karena kecanduan itu sebetulnya spektrumnya luas banget. Kata kecanduan sendiri dipakai untuk beberapa hal yang sangat ekstrim. Tapi sebetulnya untuk tadi yang Mas Rian sampaikan, bisa terjadi juga. Kemudian kita akan membentuk itu. Ada istilah yang kita pelajari di sekitar tahun 50-an sampai 60-an yang sampai hari ini kita mengingatnya di dalam dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Neuron that fire together, wire together. Kan gitu. Jadi neurons that fire together, wire together. Neuroplastisitas akan menguatkan itu, maka satu karakter atau persepsi terkait kecanduan itu akan menjadi penting bagi diri seseorang. Dan kita atau orang tersebut akan berusaha untuk mencari, untuk memuaskan itu. Kok bisa begitu Pak? Karena wire together tadi itu menghasilkan, ya ada dopamin, ada reward system, tidak hanya dopamin. Segala sesuatu yang membuat kita merasa terpuaskan, merasa bahagia. Bahagia itu perasaan. Jadi kita merasa bahagia, merasa achieve. Sehingga kita akan berusaha untuk mengulang itu. Ya, nah, mungkin itu. Ya, terima kasih. Awal mula. Terima kasih. Penjelasannya sangat agak panjang ya. Sangat tercerahkan. Dan saya cukup mempelajari juga masalah kecanduan ini. Saya melakukan sedikit penelitian juga dan menulis buku juga terkait dengan bagaimana terutama generasi saya akhir-akhir ini cukup tidak bisa lepas dari gadgetnya. Begitupun saya ya. Dan akhirnya saya sering berpikir apakah saya kecanduan scrolling gitu. Nah, apakah sesuatu bisa disebut kecanduan ketika dia memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan seseorang gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Itu jawabannya sebetulnya. Kecanduan, dikatakan sesuatu itu kecanduan kalau itu memberikan pengaruh yang tidak baik kepada kita. Kenapa saya bilang tidak baik, bukan buruk? Karena tidak baik itu relatif. Bagi sains atau biologi, tubuh kita kan tidak mengetahui kalau itu tidak baik atau baik, buruk atau tidak buruk. Tubuh kita yang kita inginkan adalah memuaskan apa yang menjadi kebutuhan dari tubuh kita. Entah itu kebutuhan otak, kebutuhan usus kita untuk makan, kebutuhan gerak kita, dan segala sesuatu. Itu kan tubuh kita pengen mendapatkan kepuasan itu. Kecanduan akan mulai bermasalah ketika dia mengubah perilaku seseorang, kemudian membuat seseorang itu tidak lagi bisa berpikir secara seimbang antara kognisinya, prefrontal cortexnya gitu ya, logikanya nggak lagi seimbang dengan emosinya dia, mulai emosinya lebih tinggi misalnya pada konteks kecanduan tertentu, seperti obat gitu ya, itu sudah arahnya sudah sangat negatif. Jadi mengubah kondisi keseimbangan seseorang. Jadi gini Mas Rian, di tubuh kita itu cara bekerjanya itu menggunakan 3 aspek biologis, baik dari level seluler, tingkat sel, sampai organisme dewasa, organisme besar, seperti kita. Jadi ada 3 hal. Tubuh kita itu berusaha untuk mempertahankan keseimbangan, namanya homeostasis. Mempertahankan. Kemudian kita dibekali juga kemampuan untuk bertahan dari sesuatu yang kurang baik atau sesuatu yang menekan sel-sel kita atau organisme atau kita sendiri, yaitu alostasis nama prosesnya. Jadi kita menahan diri, sama seperti saat kita menahan marah, menahan nangis, itu beban stres yang kita tahan. Kemudian ada satu proses lagi namanya hormesis. Jadi hormesis itu bagaimana ketika kita alostasis, kita ubah menjadi sesuatu yang membuat kita berkembang. Jadi hormesis itu seperti menaikkan level homeostasisnya. Tadinya misalkan di depan mic saya ini, kemudian naik jadi agak lebih di atasnya. Oke ya. Nah, kecanduan itu bekerja dengan level yang sama. Homeostasisnya bergeser. Oke ya. Tadinya dia di sini, saya minum minuman manis sehari mungkin cuma 1 mililiter kecil. Nggak masalah.
Ternyata setelah berulang-ulang saya lakukan, saya membutuhkan sekian. Kemudian saya membutuhkan lagi sekian. Jadi hormesisnya naik dan itu akan menjadi sesuatu yang kurang baik karena kemudian berpengaruh kepada perilaku kita, terutama kalau berkaitan dengan karakter kita. Misalkan tadinya kita bukan pemarah terus tiba-tiba jadi agresif karena kita tidak mendapatkan itu. Karena otak craving kan, dia minta, kok gak dapet saya marah. Nah itu adalah hal yang kalau tadi Mas Rian tanyakan, adiksi atau kecanduan mulai bermasalah adalah ketika dia mengubah perilaku kita. Oke, sangat terjawab Mas. Ya. Ya, dan ada satu hal yang cukup sebenarnya terngiang-ngiang di kepala saya adalah soal reward system atau dopamin Mas. Ya. Dan ini sangat berkaitan juga dengan kebiasaan kita hari ini betul-betul dikepung oleh banyak sekali dopamin instan atau sesuatu yang bikin kita akhirnya merasa senang berlebih terhadap sesuatu. Dengan kita scroll terus nonton 3 detik, 5 detik gitu kayak kita udah ngerasa wah sangat bahagia gitu, atau nonton film atau misalnya kita minum minuman manis tadi. Nah, boleh dijelaskan mungkin dengan bahasa baik Mas, apa sih itu sebenarnya dopamin dan kenapa itu sangat berkaitan dengan kecanduan? Oke. Dopamin itu dihasilkan di bagian tengah otak kita nih. Oke ya. Bahasa bayi. Dopamin itu sama seperti, jadi gini, apa yang harus dilakukan oleh sel-sel di tubuh kita untuk mengetahui kalau itu sudah berakhir sebuah proses. Sama seperti gini, analogi ya, Mas Rian tahu kapan sekolahnya selesai? Kalau kita dapat ijazah, kemudian wisuda. Dopamin adalah ijazah dan wisuda itu. Sebuah kegiatan harus berakhir bagi otak. Kalau enggak, sel kita itu homeostasis, alostasis, hormesis itu harus hemat energi. Nggak mungkin nggak hemat energi. Kalau enggak, kacau tubuh kita kan. Jadi dopamin adalah reward yang diberikan oleh tubuh kita. Kalau kita mau bilang otak ya sebagai organ utama yang menghasilkan itu, diberikan oleh otak kita untuk mengetahui bahwasannya sebuah kegiatan itu sudah selesai bagi kita. Misalnya, saya scrolling sosial media, saya dapat dopamin. Selesai, ada rasa puas, biasanya kita secara tidak sadar akan meletakkan handphone. Oke ya, problemnya adalah di era sekarang dengan banyaknya impuls yang sangat berbeda dan menarik gitu ya. Dan macam-macam. Sosmed pun gak hanya satu ya kan, ada yang tipenya teks, ada tipenya gambar, ada yang video, ada yang macam-macam. Itu adalah bentuk tipe-tipe dopamin yang berbeda. Maksud saya adalah tipe kegiatannya berbeda. Otak kemudian craving, sama seperti kecanduan tadi. Oh saya pengen yang ini juga deh. Akhirnya yang kita lakukan adalah doom scrolling. Kita scrolling terus mencari dopaminnya datang terus. Tapi otak tidak, kemudian akhirnya dia tidak tahu kapan aktivitasnya harus berhenti. Dia dapat terus spikingnya. Dopamin. Tapi dia naik. Turun pun naik lagi. Ini alasan kita scrolling terus Mas ya. Exactly, alasan kita scrolling terus. Bagaimana cara menghentikannya misalnya? Ya harus secara sadar kita masukkan atau kita jadwalkan waktu untuk melakukan kegiatan sosial media gitu misalnya. Nah itu, jadi bagaimana kita melatih otak kita untuk mengakhiri kegiatan tersebut. Kalau enggak, ya sekarang gini, kalau kita doom scrolling jam 2 pagi, capek nggak paginya? Capek. Itu sebetulnya wujud utama sel kita, ya lelah dia. Karena energinya terpakai, walaupun kita juga bisa memahami, dijelaskan lewat neuroscience misalnya atau lewat biologi perilaku. Bagaimana hormon melatonin kita harus naik ketika malam hari, dia akan turun ya. Kita mengganggu keseimbangan dari siklus itu ya. Siklus wake and up cycle-nya terganggu. Oh, berarti sangat berpengaruh ya Mas. Sangat berpengaruh. Sebagai contoh kayak aku pernah beberapa kali dengar misalnya kalau bangun tidur tuh jangan langsung cek HP karena pada saat itu ya dopamin kita langsung tinggi, habis itu mungkin kita pengen langsung bekerja, kenapa kita ngantuk pada saat ke kantor karena dopamin kita turun. Habis itu mungkin kita makan naik lagi, habis itu turun lagi ngantuk. Itu boleh dijelasin nggak kayak siklus-siklusnya seperti apa Mas? Manusia itu kan makhluk biologis yang bekerja lewat siklus sirkadian namanya. Jadi kita punya jadi kalau mau dikatakan dengan mudah, di dalam sel kita itu ada yang namanya jam biologis. Jadi jam biologis ini dikendalikan oleh DNA yang ada di dalam inti sel kita, yang dia akan mengeluarkan molekul-molekul tertentu untuk
mengingatkan kita ini saatnya bangun, ini saatnya tidur, ini saatnya bergerak misalnya. Dan tubuh menyukai keteraturan. Oke. Oke ya. Karena basisnya adalah homeostasis. Balik lagi. Biologi itu bicaranya segala sesuatu tentang homeostasis. Karena tubuh menyukai keteraturan, segala sesuatu Mas yang kita biasakan lewat aktivitas kita, misalkan Mas Rian scrolling sampai jam 12 malam, tadinya nggak biasa, awalnya lelah dulu. Lama-lama Mas lakukan itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tubuh akan menganggap itu adalah jam biologisnya Mas Rian. Jadi tubuh akan ngatur seperti itu. Tapi tubuh tidak tahu kalau jam biologisnya Mas Rian sudah melebihi, maksudnya tidak sesuai lagi keseimbangan. Akhirnya yang terjadi pagi hari Mas Rian lelah. Bisa mengganggu kemudian seperti kebiasaan-kebiasaan kecil, membuka handphone saat kita bangun tidur, spiking dopamin tinggi, membuat kita cepat banget bangun. Padahal sebetulnya untuk bangun kita butuh waktu. Beberapa menit gitu ya, diam di tempat tidur untuk kita gathering up. Sel kita mulai bangun juga, beberapa yang memang harus bangun secara kita lakukan secara sadar gitu, misalnya sel-sel otot kita, kemudian neuron kita juga mulai ada beberapa bagian seperti bagian sensing, kemudian bagian berpikirnya juga mulai bangun. Itu butuh waktu. Tapi kalau kita berikan dia impuls yang sangat cepat seperti dopamin base, seperti sosial media atau buka handphone, terlalu cepat sehingga itu akan melelahkan kita. Jadi ya karena basisnya keseimbangannya harusnya dia pelan-pelan, tiba-tiba puk. Ya di dalam sel kita ada mitokondria yang sebagai konvertor energi kan. Dia akan menyediakan energi sangat cepat. Dia melakukan visi gitu ya, kemudian hasilkan energi cepat. Setelah itu yang terjadi kan kelelahan. Dia turun dulu baru untuk nanti naik lagi. Nah, ini yang merusak apa ya? Di era modern ini banyak sekali sebetulnya disrupsi ya, dan distraksi yang membuat kita itu mengubah pola jam biologis kita sebetulnya. Nah itu yang kayak aku pikir, kalau dipikir lebih dalam kayak menakutkan gitu. Karena setiap hari dan bahkan setiap menit kita tuh sebenarnya lagi di medan perang kali Mas ya. Ya. Karena kita bahkan tanpa sadar ngecek HP dan mungkin tiba-tiba check out buat beli sesuatu tanpa kita sadari, karena algoritma yang seolah-olah mempersonalisasi kita sampai kemudian kita nggak sadar kenapa gue menyukai ini, kenapa gue akhirnya seolah-olah kayak oh ini keinginan saya gitu. Nah pertanyaanku, bisa gak dopamin itu kan muncul istilah reset dopamin, detox dopamin rasa-rasa itu, atau bagaimana sebenarnya kita bisa memenangkan lagi kesadaran itu Mas? Oke, memenangkan kesadaran. Jadi kita perang lawan hormon kita sendiri, lawan neurotransmitter kita sendiri. Mungkin begini, kalau tadi Mas Rian bilang kita setiap hari itu ada di medan perang, jawabannya bisa jadi iya. Tapi di sisi lain, manusia itu punya kemampuan sangat hebat. Saya ambil contoh di dunia medis. Hipertensi. Kita bisa hidup dengan tensi tinggi bahkan tanpa kita sadari sebelum akhirnya dicek kan. Oke ya. Kenapa? Banyak dokter bilang, kawan-kawan dokter saya bilang, ya karena tubuh kita memang punya kemampuan untuk menyeimbangkan itu semua. Gitu ya. Jadi misalkan pembuluh darahnya menyempit, kemudian bagaimana detak jantungnya kemudian beradaptasi juga terkait itu. Tubuh kita yang lainnya juga menjadi relatif lebih efisien terkait itu, walaupun sebetulnya itu menunda sakit kan gitu. Nah, bagi kita tarik itu ke bagaimana otak dan permasalahan dopamin itu bekerja. Jadi kita itu sebetulnya ada di medan perang, tapi tubuh kita senantiasa beradaptasi terhadap perang itu. Itu masalahnya sebetulnya. Jadi karena kita beradaptasi terhadap perang itu, kita kayak merasa seolah-olah kita ada di medan perang, senjatanya kita bawa, kita bingung. Oh, senjatanya belum kubawa. Apa namanya senjatanya? Handphone. Sekarang kehilangan handphone atau tidak bawa handphone jauh lebih menakutkan daripada ketinggalan dompet. Gitu kan. Di era dulu saya masih kecil, tahun 80-an, 90-an, ketinggalan dompet itu sesuatu yang menakutkan. Sekarang enggak lagi. Karena kita bisa bayar pakai handphone gitu ya. Nah, kita ada di perang. Oke. Tapi permasalahannya tubuh kita itu senantiasa menyesuaikan diri dengan perang itu. Tanda kutip ya. Naik level kan, hormesis. Keseimbangan baru. Naik level lagi, hormesis. Naik level lagi. Problematikanya adalah tubuh kita menyesuaikan dengan kebiasaan baru, tapi tidak dengan fisik biologisnya kan. Ketika kita kurang tidur, ya yang kena fisik tubuh kita kan. Walaupun tidak sekarang.
Bisa jadi beberapa tahun kemudian, berapa puluh belasan tahun kemudian baru kita merasakan itu. Nah, bagaimana cara kita memasukkan kesadaran untuk itu ya sebetulnya adalah sekarang kan mulai banyak sekali ini. Kalau dulu kan sebagian besar apa yang ada di sosial media kan menginduksi dopamin kita ya. Sekarang ada konten-konten ataupun nasihat-nasihat lah yang mengingatkan kita akan sosial media itu sendiri. Jadi kalau di karakter sel biologis itu ada namanya negative loopback. Negative loopback. Jadi mengingatkan kalau sebuah sel itu nggak boleh menghasilkan molekul terus. Dia harus berhenti pada suatu ketika. Sosial media kita hari ini dengan mungkin kontennya Mas Rian dan juga banyak teman-teman yang lainnya juga kita saling mengingatkan. Oh ternyata ada loh kita bisa untuk menghentikan itu. Maka memasukkan kesadarannya adalah saat kita looping, kita tidak atau kita secara tidak sengaja melihat ada konten terkait itu juga salah satu cara untuk kemudian mengingatkan kembali pada kita. Oh iya ya, saya harus menghentikan ini untuk sementara misalnya. Nah, saya ingin lanjut ke pertanyaan, kenapa akhirnya berhenti itu bahkan 5 menit terasa sulit di era seperti ini, Mas? Mungkin tadi kayak kita ingin menoleransi kebosanan atau ingin mengurangi dopamin. Kenapa terasa sulit di era yang seperti sekarang? Saya buat analogi. Analoginya adalah di era tahun 90-an. Mungkin bermain kelereng bagi saya lah gitu. Di halaman. Itu udah cukup. Dopamin saya satu sloki ini, satu gelas kecil gitu ya. Kemudian saat kita bermain sosial media di era tahun 2000-an atau 2026 seperti sekarang, untuk memuaskan rasa berhenti kita, jangan-jangan kita tidak lagi satu gelas kecil Mas, tapi satu ember. Oke, artinya kita melakukan itu untuk kemudian memenuhi satu ember itu. Nah kalau kita satu ember pun sebetulnya sudah sangat berlebihan gitu ya. Makanya kan muncul istilah-istilah kan ada brain rot lah, doom scrolling lah. Nah kalau satu ember ini kita mau katakan itu sudah melebihi suatu kuota ya normal seseorang sampai dia mungkin fisiknya berpengaruh. Nah itu tadi kita kembali lagi ke bahasan awal. Itu yang mungkin kita sebut sebagai adiksi. Jadi di era saat ini sebetulnya bagaimana kita mengetahui sebetulnya saya ini sudah memenuhi berapa gelas atau berapa ember saat saya melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia digital gitu ya ataupun hal-hal lain karena impuls itu sebenarnya tidak hanya di dunia digital tapi juga di faktor-faktor lain. Ya seperti kita bertemu dengan orang kita kemudian ngobrolnya sama orang-orang tertentu yang kemudian kita nggak ingat waktu dan lain sebagainya itu juga salah satu bentuk kecanduan sebetulnya. Dalam skala mungkin yang lebih kecil. Nah, di titik ini saya merasa banyak orang yang akhirnya juga berjuang sebenarnya ingin keluar dari loop adiksinya, Mas. Let's say lah mungkin kecanduan pornografi dan angka yang terutama akhir-akhir ini yang saya baca terutama anak-anak itu cukup rentan. Ada 50,8% sekitar 80 juta anak di Indonesia itu kecanduan pornografi. Dan angka 47% itu menyebut bahwa ada semacam kekerasan terutama di digital. Dan kalau kita lihat ini cukup mengkhawatirkan. Nah, bagaimana akhirnya ini bisa jadi sebuah pengingat bahwa salah satu tadi yang mungkin saya pantik soal medan perang kita sebenarnya di ruang digital kita. Tapi bagaimana menjelaskan kepada anak-anak, kepada orang tua bahwa ini sesuatu yang mungkin juga berbahaya, yang mungkin hari ini juga seolah-olah tidak terlalu menurutku tidak terlalu dijadikan sebagai alarm gitu bagi semua orang. Kayak mungkin Mas Riza boleh jelaskan apa sih dampak buruk terutama dopamin hit tadi mungkin kalau kita udah kecanduan pornografi bahkan apakah itu bisa mempengaruhi struktur otak kita atau mungkin dari kebiasaan dari keputusan dan mungkin bisa bahkan merubah hidup kita jadi lebih buruk gitu. Jadi kita kembali ke pemahaman biologis lagi, neuroplastisitas lagi. Otak kita menyukai sesuatu yang sangat familiar untuk kita dan baik untuk kita. Belum tentu baik untuk orang lain, tapi baik untuk kita. Sama seperti tadi saat kita lakukan doom scrolling, otak kita mengira itu baik untuk kita. Saat kita kemudian masuk ke ranah kecanduan gitu ya, itu akan menguatkan koneksi dari neuroplastisitas itu. Bayangkan gini Mas, kita lagi naik perahu gitu ya.
orang yang ada di perahu itu ada 10 orang. Kemudian jurumudinya itu bilang, Bapak Ibu semua mohon berdiri di sisi kiri kapal. Apa yang terjadi, kapalnya terbalik? Ya. Atau kapalnya tidak seimbang. Tidak seimbang dulu kemudian baru terbalik. Sama seperti saat kita melakukan atau kecanduan akan 1-2 hal atau banyak hal sekaligus. Itu kan membentuk simpul-simpul neuroplastisitas di otak kita. Dan simpul-simpul neuroplastisitas ini kan diberi makan oleh otak kita karena otak kita menganggap itu penting. Kenapa otak kita menganggap itu penting? Karena kita ulang-ulang terus. Nonton terus ya kan, PMO. Kita lakukan hal-hal buruk itu terus diulang-ulang. Otak kita menganggap itu adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita. Jadi ada beberapa. Karena itu adalah hal yang paling penting, kita ibaratkan kapal, dia ada di sisi kiri terus, lambat laun, dia akan terbalik kan. Nah, saya menggunakan analogi terbalik ini, ya lama-lama ngerusak struktur otak juga. Akan membuat, koneksi sinapsisnya menjadi rusak gitu ya. Karena koneksi sinapsis itu kan seperti ini, kemudian dia akan menguat. Tapi kalau terlalu besar dan terlalu kuat gitu kan, nanti tentu saja akan terjadi kerusakan secara fisik di otak. Secara fisik ya, bukan lagi kerusakannya tidak lagi hanya masalah sudut pandang, enggak. Kalau kerusakannya sudah secara fisik, ya merubah perilaku kan. Ya kita mungkin jadi tidak ingat sesuatu atau kita melakukan hal yang berbeda dengan sifat kita yang sebelumnya, perilaku kita berubah ya karena koneksinya berantakan kan gitu. Kayak terutama yang kayak memandang perempuan udah beda. Betul. Itu yang sulit sebetulnya. Makanya di dalam konteks kecanduan yang sisi kiri ini kan yang berat-berat kemudian mengarah kepada perubahan perilaku orang ini yang harus sebetulnya memerlukan banyak pendekatan baik dari aspek biologis, aspek psikologis, psikiatri gitu ya, kedokteran medis untuk kemudian dan juga sosiologi, antropologi kalau perlu mempelajari karakter budaya di suatu tempat sehingga bisa mempengaruhi bagaimana kita shaping gitu ya, memandang cara mengubah supaya kita meminimalisir hal-hal yang membuat orang itu kecanduan. Karena kalau sudah berubah perilakunya udah sulit. Jadi masuknya ke disease sudah. Nah kan kita kan ada istilah mental health problem, ada mental disease. Kalau udah disease kan penyakit namanya. Kalau penyakit berarti dia secara fisik bisa diukur. Dan juga bisa kita lihat secara perilaku. Nah itu yang berat. Makanya tadi Mas Rian bilang kalau langsung memandang lawan jenis seperti apa, itu jangan-jangan kerusakan fisiknya sedang terjadi kan gitu. Karena tidak bisa lagi logika dia masuk ke dalam dan tidak ada lagi rem gitu loh. Karena kecanduan itu masalahnya kan remnya dol itu kan dia nggak bisa lagi menghentikan itu. Ini bukan asumsi sebenarnya Mas. Saya melakukan sedikit penelitian tentang kecanduan. Saya membuat sebuah movement namanya Unscroll Club. Jadi kita ngumpulin teman-teman yang pada hari itu kita sepakat bahwa bagaimana kita keluar dari loop kecanduan. Ada yang kecanduan gadget, scrolling, kopi, rokok, alkohol, dan juga ada yang PMO juga. Dan ada satu hal yang bikin saya juga berpikir. Itu adalah kenapa ketika kita ingin sekali keluar dari rasa itu, justru makin kuat kita melakukan hal-hal buruk itu Mas. Kayak kita, gue pengen berhenti merokok besok. Tapi kok kenapa kita akhirnya malah makin merokok lagi? Atau mungkin contoh saya kecanduan game pernah pada saat SD sampai SMP. Saya udah bilang gitu, saya gak mau main game lagi. Tapi beberapa hari selanjutnya makin kuat saya main gamenya. Itu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Iya, karena tubuh kita menyukai apa istilahnya itu familiarisasi sesuatu yang biasa kita lakukan kan tadi jadi kuat di otak kita. Jadi saat itu diambil kita craving untuk melakukan itu. Problemnya adalah ketika Mas Rian sanggup kemudian mencari cara untuk melakukan itu lagi, otak kita akan nyuruh main gamenya tambah kencang lagi. Kayak hutang. Berarti dia kayak tersiksa sebenarnya otak kayak kita hutang. Mas Rian udah gak main game nih seminggu. Wah saya main game terus tuh. Diingetin terus tubuh kita. Itu apa ya. Tapi otak kita memang seperti itu gitu ya. Artinya gini. Di otak kita itu Baumeister tahun 2001 tuh mengeluarkan istilahnya konsep yang namanya negativity bias. Kita lebih cenderung melihat sesuatu yang negatif dibanding sesuatu yang positif gitu ya. Bahkan kita harus melakukan effort untuk menyeimbangkan negativity dan positivity.
Ini bias ini salah satu dari banyak bias yang kita ketahui di dunia psikologi. Tapi di dunia biologi, bias ini sebetulnya adalah bagaimana cara kerja otak kita itu untuk mencari bentuk yang paling nyaman untuk kita. Bentuk yang paling nyaman untuk kita adalah homeostasis bagi tubuh kita. Homeostasisnya Mas Rian main game gitu kan. Homeostasisnya saya mungkin membaca buku tapi berlebihan. Seminggu gak berhenti, itu juga berlebihan. Yang berlebihan ya. Sesuatu yang baik pun kalau dilakukan berlebihan itu jadi tidak baik gitu kan. Nah, ini adalah konsep yang harus kita pahami. Bagaimana kita tahu kalau itu berlebihan atau tidak? Kalau seseorang itu punya tingkat kesadaran yang baik dan tinggi, biasanya dia menyadarinya lewat kok saya jadi begini ya. Kok setiap kali saya nggak main game, kok saya jadi impulsif. Kok saya jadi berucap kata-kata yang kotor, tidak ini. Biasanya tadinya enggak gitu. Berarti ini sesuatu yang mengubah perilaku saya dan ini sudah berlebihan. Makanya kemudian biasanya seseorang memasukkan kesadaran untuk sedikit banyak mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan itu sementara waktu. Nanti urging-nya akan datang, itu kan seperti siklus. Akan datang lagi karena otak kita akan menyadari kalau kita belum dapat lagi nih itu. Yuk kita coba lakukan lagi. Makanya itu seperti berhenti merokok itu sulit banget itu karena terjadi juga siklus seperti itu. Pada orang-orang tertentu bisa berhenti cepat karena dia sudah menemukan keputusan final untuk berhenti merokok. Pada orang-orang lain dia belum menemukan. Gitu kan. Wah, jadi menarik. memang ini apa ya? Cara kerja tubuh kita itu luar biasa. Sebetulnya itu dilakukan untuk memuaskan tubuh seseorang, tubuh kita lah. Karena kan dia pengen kita hidup. Sel-sel kita maksud saya. Mereka itu ingin kita hidup. Kalau dia ingin kita hidup dengan cara memuaskan keinginan kita, ya dia akan coba cari cara untuk memuaskan itu. Kalau dia menginginkan kita hidup dengan cara-cara misalkan makanan atau kecanduan yang lain, itu dia akan lakukan itu. Itu sebabnya yang namanya berubah itu sangat sulit gitu kan. Ada dua hal kapan manusia berubah. Itu ketika ada sesuatu yang sangat menyakitkan dirinya atau merugikan dirinya atau mengecewakan dirinya. Atau misalnya nih lagi main game tiba-tiba maaf nih kesetrum. Dia akan otak langsung berubah. Game ini ngerugikan saya ini ternyata selama ini gitu kan. Saya sudah main game dopamin ini ternyata ngerugikan saya. Udah kita hentikan saja. Dia akan berubah dengan relatively dalam waktu yang cepat. Karena ada kejadian traumatik yang membuat dia berhenti. Satu lagi, kalau seseorang tahu itu akhir hidupnya. Yang tadinya kebiasaan ABCD dia mungkin jadi memandang saya tahu minggu depan saya tidak ada di dunia ini. Jadi saya akan berhenti. Otak langsung bilang, it doesn't matter anymore. Kalau lakukan sekarang, minggu depan kau udah nggak ada. Jadi apa yang matter for you now kan gitu kan. Akhirnya otak mengubah cara memandang itulah gitu. Nah itulah hal-hal yang, tapi kan gini Mas, ya nggak mungkin dong usia kita lagi masih 20-an tahun, 30-an tahun terus kita terus mencari-cari cara supaya kita mengalami dua hal itu ya, jangan gitu. Kan tapi bagaimana kita menyadari ada dua hal yang membuat kita berubah. Kalau gitu kita coba masukkan kebiasaan-kebiasaan baru yang kecil-kecil di kehidupan kita sehari-hari untuk mencoba mengimbangi itu. Paparan bertahap. Nggak bisa langsung gede gitu. Ini tadi yang sebenarnya pengen saya tanyain gitu. Kenapa berbeda orang yang berhenti merokok karena udah terganggu masalah kesehatannya dengan orang yang belum dan dia niat gitu, misal bukan merokok gitu, saya pengen bangun pagi ya, tapi akhirnya gak konsisten gitu. Ternyata memang ada perubahan yang juga akhirnya menekan otak gitu. Betul. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah otak memang harus sebegitunya di pressure sehingga dia bisa berubah? Dan kenapa pressure itu penting, Mas? Ya, pressure itu penting karena berlian kan terbentuk karena pressure kan gitu. Ada banyak sekali pepatah mengatakan itu. Pertanyaannya kan pressure seperti apa? Otak kita itu kan dikatakan oleh banyak ahli kan mirip seperti otot. Jadi dia bilang muscle memory gitu ya. Jadi harus dilatih untuk kemudian dia membentuk neuroplastisitas yang baik. Tentu saja untuk kita berubah ya kadangkala kita harus mempressure diri kita untuk kemudian kita mengetahui ada level lain di luar sana yang keluar dari circle kenyamanan kita. Ya, memang orang kan bilang keluar dari kenyamanan itu sebetulnya adalah bagaimana otak kita itu keluar dari
kebiasaan kita sehari-hari gitu, baik itu kecanduan tidak kecanduan, tapi rutinitas kita sehari-hari keluar untuk menjadi seseorang yang tumbuh gitu. Dan faktor inilah menurut saya yang istilahnya menggarisbawahi bahwasanya otak itu memang butuh pressure untuk kemudian kita berubah menjadi sesuatu yang istilahnya sesuatu yang menurut kita lebih baik. Nah, bisa jadi menurut orang lain nggak baik gitu, tapi menurut kita lebih baik. Dan apa yang akhirnya terjadi hari ini juga bisa saya bilang juga menjadi sesuatu yang generasiku juga alami gitu Mas. Ya. Kayak hari ini kita tadi dikepung oleh banyak sekali distraksi, tapi kadang kita nggak sadar gitu, kita sedang berada di kepungan itu gitu. Nah, bagaimana akhirnya kita tidak terus-terusan akhirnya menyalahkan diri sendiri, Mas? Karena seringkali ya kita selalu menganggap bahwa saya memang yang lemah gitu, atau misalnya kita memang yang tidak disiplin, atau misalnya saya memang yang tadi kurang bersyukur. Nah, bagaimana akhirnya memberikan sugesti kepada diri kita sehingga mungkin ada perubahan yang bisa kita lakukan karena kita udah melakukan hal-hal yang mungkin buruk tadi. Oke, jadi bagaimana memasukkan, misalnya kalau mungkin saya sederhanakan, memasukkan kesadaran gitu ya ke dalam diri. Kalau saya sih ada beberapa metode yang saya lakukan sendiri sebetulnya. Saya mengukur capaian itu per hari dan per minggu. Jadi bukan per 5 tahun, 10 tahun, enggak. Per hari. Per hari dan per minggu. Jadi hari ini saya harus mencapai apa, itu adalah goal yang membuat saya harus mencapai itu. Kan kalau kita sedang scrolling kan lupa waktu. Ya. Kemudian kalau itu saya masukkan ada di agenda segala macam. Jadi terlihat. Jadi kalau terlihat, oh ya saya belum melakukan A, B, C, D, E. Karena saya harian seperti sekarang kan lagi rajin nulis di sebuah platform ya, di sosial media yang banyak penulisnya itu. Jadi itu saya nulis setiap hari. Jadi kalau tidak saya ingatkan target itu mungkin akan terlewat. Jadi bagaimana teman-teman atau kita semua lah secara umum. Sebetulnya masalah ini bukan masalah generasi Z, X atau Y. Ini masalah manusia secara umum. Bahwasannya bagaimana kita keluar dari circle di mana kita merasa tidak berdaya, kurang bersyukur, kok tidak ada pencapaian apa-apa, menjadi sesuatu yang bisa kita target. Targetnya itu pelan-pelan dan kecil-kecil. Jadi bagaimana saya menulis satu artikel satu hari misalnya. Kemudian seminggu itu saya harus mencapai, ada banyak kegiatan, ada misalkan podcast dan lain sebagainya, itu yang harus saya capai juga. Sekian gitu ya. Dan itu akan memberikan, istilahnya itu, manusia tuh dan otak kita tuh suka sekali dengan jawaban. Itu kan jawaban dari apa yang kita inginkan. Berarti makna hidup saya nih selama seminggu ini saya harus mencapai A, B, C, D, E. Tidak tercapai, that's okay, evaluasi. Kenapa tidak tercapai? Oh ya, saya kemarin lakukan ini, next week, minggu depan saya akan lakukan ini lebih baik lagi. Dan lakukan itu secara bertahap. Ya, kita bersyukur kalau itu bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang jauh lebih luas. 3 tahun, 5 tahun kita bisa nge-range itu ya. 5 tahun dari sekarang saya pengen punya gelar doktor misalnya. Nah itu adalah target-target yang bisa membuat orang kemudian mencapai itu. Nah dari sisi itu saya yakin apapun generasinya itu akan memiliki hidup yang punya makna. Ini ada studinya. Hidup seseorang yang punya makna itu kan sangat individual. Jadi sangat pribadi. Dia nggak bisa disamakan. Maknanya Mas Rian dengan saya bisa beda. Tapi kalau dia punya itu, ya dia akan menjalani hidup itu dengan sesuatu yang jauh lebih seimbang. Doom scrolling maupun itu bisa dia kontrol. Karena dia punya target itu. Dan juga jangan berharap misalkan setelah mendengar podcast ini lalu coba melakukan, kok nggak sama dengan Mas Riza, ya bisa jadi berbeda. Kalian juga harus menemukan mungkin metode dirinya sendiri gitu. Apakah capaiannya diperpendek, tidak 1 hari, tapi dalam 2 jam. 2 jam dari sekarang saya mau ngapain, 2 jam dari sekarang terus saya mau ini. Jadi capaiannya itu nggak harus selalu besar. Saya harus membuat sebuah konten yang nanti viral, nggak begitu. Misalnya 2 jam dari sekarang saya ingin nolong 1 orang. Siapapun lah dia. Kemudian 2 jam kemudian saya ingin menulis 1 quote di buku saya. Jadi itu secara sadar kita memasukkan beberapa makna di dalam keseharian kita yang kemudian nanti akan membuat sebuah gambaran besar kita tuh sebetulnya pengen jadi orang seperti apa. Nah itu kesadaran-kesadaran itu akan sedikit banyak menyibukkan otak kita untuk kemudian menyeimbangkan dari hal-hal yang membuat kita membuang waktu ya tanda kutip.
Itu kira-kira Mas Rian. Berarti inilah alasan kenapa resolusi tahunan kita semua mungkin jangan-jangan gagal terus ya. Terlalu jauh. Tiap tahun mau berubah gitu. Tapi bulan Februari udah ngulang kesalahan yang sama. Dan ini cukup menarik karena memang saya melihat bahwa apa yang mungkin terjadi hari ini memang sangat berkaitan juga, bukan hanya kita terjadi di masalah eksternal kita, tapi juga proses tubuh kita. Tadi Mas Riza juga mengatakan bahwa respon tubuh kita juga penting. Jangan-jangan tubuh kita itu nggak musuhin kita, justru dia ngingetin kita, mencoba memberi kita jawaban. Sebagai contoh, kadang meskipun saya udah hampir ngomong di berbagai macam acara, tapi tetap aja tuh di panggung saya gemeteran gitu, grogi, bahkan kayak ada turun keringat, dan ternyata itu mungkin pengingat bagi tubuh kita gitu. Dan bagaimana sih caranya sebenarnya kita benar-benar berteman dengan otak kita, relasi apa yang sebenarnya harus dibangun? Karena saya pernah dengar ada satu namanya Dr. Alec Kanoja kalau nggak salah, dia bikin YouTube juga tentang hal-hal yang bau biologi juga Mas. Dia bilang kalau bisa pisahkan gitu antara tubuh kita dengan otak kita gitu. Jadi jangan terbiasa mengikuti apa kata otak aja gitu. Nah, apakah itu memang bisa terjadi, Mas? Ya sebetulnya kalau dari sudut pandang biologi agak sulit sebenarnya. Karena otak kita kan adalah organ yang mengatur seluruh bagian dari tubuh kita. Walaupun tidak seluruhnya gitu ya. Biologi mengenal mind body connection. Jadi kita punya otak kedua ya di gut microbiome kita, di usus, di pencernaan atas dan bawah kita. Itu kan juga mengendalikan, mereka berkomunikasi satu sama lain. Sebetulnya yang perlu dilakukan itu bukan memisahkan, tapi saya paham maksud beliau. Yang perlu dilakukan adalah memberikan jeda waktu respon antara otak kita dengan tubuh kita. Sama seperti saat Mas Rian, maaf nih senggolan di depan gedung ini sama motor, Mas Rian lagi main handphone, udah di pinggir disenggol pula ya kan. Bagaimana Mas Rian menunda untuk mau marah atau tidak selama 120 detik misalnya, sanggup nggak nunda? Kadang-kadang nggak bisa loh Mas kita. Otomatis itu aja. Kan otak itu. Itu otomatis berarti Mas. You got to be angry. Gitu kan langsung. Apa? Anda ya kan gitu. Padahal mungkin orang yang menabrak kita itu dia sedang sakit, atau dia sedang kehilangan kendali, atau dia sendiri sedang terjadi sesuatu yang nggak pas, toh kita keserempet gitu ya. Ya kalau sampai amit-amit gitu ya, sampai terjadi kecelakaan berat ya marah itu mungkin sesuatu yang sangat reaktif gitu. Karena memang saya berikan contoh ini kenapa? Karena jeda itu mudah diucapkan, kadang-kadang sulit dilakukan kalau tidak kita berikan dia ruang secara sadar. Harus diberikan ruang Mas. Pas mau marah, oh ya mau marah, suruh ngitung diri kita sampai 10 gitu ya. 1, 2, 3. Kalau dia orang tua kan, kita ngitung sampai 50. Kalau ini tidak terjadi apa-apa sama saya, udah ngitung sampai 120. 120 detik kemudian dissipate. Jeda itulah yang kemudian membuat kita agak memberikan waktu kepada otak kita untuk tidak menuruti respon reaktifnya dia, tapi memberikan dia aksi yang betul-betul terukur gitu. Karena sebetulnya banyak sekali hal-hal yang kita alami di dunia ini itu karena reaktivitas kita sebetulnya. Reaktivitas, emosi negatif juga mungkin. Bukan responnya, reaktif. Jadi reaktif dulu, belum respon yang sesungguhnya sebenarnya bukan itu. Makanya penyesalan datang di akhir kan. Karena oh iya harusnya aku nggak gitu tadi, karena terlalu nyesel banget saya. Jadi harusnya kemarin nggak seperti itu. Makanya penting sekali untuk kita memisahkan tadi itu antara otak dan tubuh kita dengan cara memberikan ruang jeda itu. Ruang jeda itu macam-macam Mas. Kalau mau diwujudkan di dalam aktivitas biologis, menghitung. Kemudian minum air putih. Duduk. Kalau nggak bisa duduk atau duduk belum berbaring itu kan. Atau memberikan aktivitas seperti membasuh muka kita dengan air. Itu secara saintifik dinamakan dengan mammalian diving reflex. Wah ini menarik. Mammalian diving. Kenapa hanya terjadi di mamali? Kita kan mamali ya kan. Hewan menyusui kita kutip secara biologi. Jadi kalau kita basuhkan saat kita amarah kita tinggi, kita basuh muka kita dengan air, itu akan menginduksi refleks yang ada di otak kita, kemudian menurunkan pressure-nya. Itu jeda juga. Tapi itu sulit lah Mas. Ya sulit memang. Makanya harus dilatih. Jujur, saya ngomong begini, kadang-kadang sulit bagi saya sendiri.
di usia sekarang ini gitu kan. Padahal katanya harusnya udah bijak gitu kan. Tapi masih sulit kadang. Kenapa? Karena ya secara biologis kita diberikan kemampuan itu 1000-2000 tahun yang lalu untuk kita bisa menghindar dari mammoth atau dari sabertooth. Oke. Sekarang kita tidak ada lagi sabertooth gitu ya. Tapi ya kita refleks kita secara biologis itu masih ada. Itu sebabnya harus dilakukan intervensi oleh kita. Bagaimana kita melatih diri kita. Cari cara paling baik. Ada orang yang saya lihat menghitung dengan counter ada. Kalau saya tarik nafas gitu sambil ngitung. Yang panjang lepaskan, nggak usah pakai teori-teori sebetulnya. Tarik nafas cepat yang panjang, kemudian lepaskan sambil ngitung 1-10 kalau saya. Habis itu masih marah, tarik nafas lagi. Setelah itu udah. Kalau setelah itu memang kita harus marah, ya marah. Tapi marahnya terukur, tidak lagi jadi marahnya sudah respon, bukan lagi reaktivitas. Karena marah reaktivitas itu ada apa-apa ya kita ambil, kita maaf nih, kita jadi berbuat sesuatu yang tidak baik gitu. Tapi kalau marahnya respon itu lebih terkendali diri kita. Bukan berarti saya ngomong begini kita nggak boleh marah, enggak. Kita boleh marah, tapi berikan jeda supaya marah yang kita berikan ke orang atau apapun reaksi kita yang kita berikan ke orang itu bukan reaktivitas awal, tapi dia respon. Yang sudah terukur. Ya, saya jadi keingat kata Viktor Frankl, di antara stimulus dan respon selalu ada ruang untuk tadi kita bisa memilih sesuatu gitu. Untuk marah, untuk berdiam diri, untuk bernapas. Dan memang paling susah mengatur antara di tengah-tengah stimulus dan respon itu, Mas. Betul, paling susah mengatur itu. Cuma kalau mau dikatakan tubuh kita saat sakit, baik itu stres psikologis maupun stres fisik, itu butuh waktu dan ruang. Waktu untuk sel imun kita mengatasi segala penyakit kita gitu ya, sel-sel di tubuh kita untuk beregenerasi kembali, waktu kan butuh, karena dia butuh waktu untuk membelah. Tapi dia juga butuh ruang. Ruang jangan diganggu. Contoh, luka di kulit kita. Kan ada yang bilang jangan ditutup-tutup. Nanti kalau ditutup malah jadi lembab gitu ya. Kemudian sel kita terganggu. Jadi buka aja. Selama dia bukan luka terbuka yang panjang, tapi luka-luka lecet gitu, biarkan dia cepat kering. Karena butuh ruang untuk sel-sel kita juga bekerja. Stres psikologis untuk kita bisa sembuh dari suatu kesedihan atau kekecewaan butuh waktu dan ruang. Waktu agar hormon yang ada di tubuh kita yang berkaitan dengan stres, kortisol kah, adrenalin kah, kemudian neurotransmitter yang ada di otak kita dissipate, dihilangkan lah oleh atau diturunkan kadarnya oleh tubuh kita, dibuang oleh liver sama ginjal kita hormon-hormon yang berkaitan dengan itu. Itu butuh waktu. Tapi dia juga butuh ruang kan? Butuh ruang. Makanya seseorang yang sedih tidak boleh atau tidak disarankan kita bilang gitu aja sedih. Gak usah sedih lah. Saya kan begini, kamu masih mending. Itu tidak memberikan seseorang ruang. Dia butuh ruang diam untuk mencerna kesedihan saya di level berapa ya gitu kan. Itu kalau mau bicara sel-selnya juga kita butuh segera waktu dan ruang untuk kemudian kita menyadari kesedihan ini saya ada di level mana ya, kemudian apa yang harus saya lakukan. Itu butuh ruang. Kalau kita tidak berikan ruang, hanya berikan waktunya saja, yang sembuh fisiknya aja, tapi secara mental dia nggak sembuh. Berarti setengah-setengah ya ungkapan waktu itu menyembuhkan. Setengah. Harus ada waktu dan ruang itu bisa menyembuhkan. Kita bisa berdebat tentang itu, tapi waktu dan ruang. Karena sel kita sendiri kan dia membutuhkan aspek space itu tadi. Untuk kemudian dia datang ke sebuah tempat di bagian tubuh kita untuk menyembuhkan. Saat dia menyembuhkan, dia butuh waktu untuk menyembuhkannya. Dan kita jangan mengganggu itu. Kayak contoh nih misalnya kita punya jerawat. Udah mau sembuh, dikoprek-koprek. Itu kan mengganggu. Dia sedang menjalankan waktu, dia menyembuhkan kulit kita. Dan dia sedang ada di ruang tertentu di dalam konsep biologis itu. Dia sedang menyembuhkan tubuh kita, malah kita ganggu. Dia mengulang lagi kan waktu dan ruangnya. Kemudian jerawatnya ada lagi. Kemudian ini saya analogikan dengan jerawat yang paling simpel aja. Nah, apalagi sakit yang lain-lain, apalagi sakit yang tidak terlihat, tanda kutip, sakit psikologis atau sakit psikis. Ya, itu yang sama sekali tidak bisa dilihat. Ya saya tepuk tangan untuk kawan-kawan psikolog sama psikiater itu bisa mencoba untuk mendeteksi rasa sakit itu tanpa mengalaminya sendiri gitu ya. Kecuali kita bisa melihat ada luka gitu lukanya selebar 30 cm, kita harus jahit segini kan gitu. Nah inilah konsep di mana
tubuh kita itu sebetulnya membutuhkan sesuatu lebih hanya dari sekedar waktu gitu ya, tapi juga dia butuh ruang. Oke. Ada satu kalimat tadi yang memantik saya akhirnya memberikan pertanyaan ini ke Mas Riza gitu. Tadi bilang di usia, bahkan dengan usia yang sekarang, Mas Riza juga masih sulit gitu menahan amarah. Nah, apa ya, hari ini memang ada beberapa kayak ungkapan bahwa di usia 40 ya, mungkin di situ kita akan mengalami gitu. kebijaksanaan atau iya. tercerahkan. Di bawah 40 itu mungkin masa-masa di mana usia kita sedang mencari jati diri atau bahkan kita mengalami masa-masa yang mungkin berbeda gitu, karena 40 berkaitan dengan tadi kita udah dewasa secara mungkin secara emosional, secara intelektual juga. Tapi bisa nggak sih Mas kita menunda kedewasaan gitu, karena kerap terjadi orang yang usianya udah sekian-sekian tapi kok selalu ada diri-diri kayak anak kecil gitu ya, mungkin yang kita bisa lihat kok dia udah usianya segini tapi kok nggak dewasa gitu. Begitupun sebaliknya, ada yang mungkin umur 20-an tapi kok pemikirannya kayak udah umur 70 gitu. Kita disebutnya old soul gitu. Itu gimana penjelasannya secara sains? Ya, oke. Saya membahasnya dari sudut pandang biologi lagi. Ya. Menurut tubuh kita dan menurut biologi, yang namanya kekanak-kanakan sama kedewasaan itu sebetulnya diukurnya kan dari kematangan organ dan kematangan struktur otak kita. Oke ya. DNA kita yang diperoleh dari ayah ibu kita mengatur itu semua untuk menjadi sempurna, tanda kutip, pada usia tertentu untuk dibawa kemudian selama usia dewasa sampai kita tidak ada. Oke ya, itu dari sudut pandang biologi. Pertanyaannya, dewasa tidak dewasa itu diukurnya dari perilaku, dan itu bukan biologi. Oke ya, Pak, perilaku yang keluar dari seseorang itu kan dipengaruhi tidak hanya dari fisik dia, tapi dan kematangan struktur otaknya, tubuhnya gitu ya, tapi juga dipengaruhi dari tadi itu koneksi antara sel saraf itu yang membentuk pola pikir dia, dan bagaimana seseorang kemudian, yang kita kan banyak PR sebetulnya di bagaimana memahami koneksi antara otak itu. Kita bisa mengukur sains hari ini seperti apa kondisi otak kita dan kondisi hormon kita saat kita jatuh cinta, tapi tidak bisa mengukur dengan siapa dia jatuh cinta dan kenapa dia memilih orang itu. Gak masuk akal loh, kok milihnya itu sih gitu kan, kadang sering kita ngalamin itu ya. Atau kok dia memilih rumah yang ini ya, kok gak yang itu, padahal saya lihat itu yang lebih bagus menurut saya gitu kan. Jadi moral judgment itu bukan sesuatu yang bisa diatur oleh DNA, itu adalah later, itu namanya epigenetik. Oke ya. Kedewasaan seseorang dipengaruhi oleh epigenetik. Kalau kita mau bicara kedewasaan dari sisi sosial sekarang ya. Kedewasaan itu dipengaruhi oleh epigenetik. Apa yang diasup dari kecil, bagaimana orang tuanya mengajari dia tentang banyak hal terkait dengan kebijaksanaan. Kemudian guru yang paling berpengaruh dalam hidup seseorang selain kedua orang tua dan mungkin keluarga yang ada sekelilingnya adalah pengalaman hidup dia sendiri dan kejadian-kejadian negatif tanda kutip atau kejadian-kejadian hampir fatal. Fatal itu tidak hanya dalam hidup tapi dalam sudut pandang dia yang kemudian mengubah cara dia berpikir. Seseorang yang bijaksana itu pasti sudah pernah mengalami sesuatu yang membuat dia berpikir seperti itu. Ternyata kalau saya menyakiti orang lain, kalau saya disakiti rasanya nggak enak. Berarti saya janganlah nyakitin orang lain. Ternyata rasanya seperti ini. Dia sudah ngalami sehingga dia bisa bijaksana untuk kemudian dia bisa melakukan itu. Dan itu sebetulnya riset memang mengukur berbagai sudut pandang, perdebatan juga ada. Riset yang pro dan kontra. Sebetulnya tidak ada kaitannya dengan seberapa dewasa atau muda usia seseorang. Tapi seberapa besar dan banyak pengalaman yang dia sudah alami, Mas. Jadi ini kuncinya, seberapa besar dan banyak pengalaman yang dia sudah alami. Kalau seseorang, mohon maaf, hidup nyaman, tidak terjadi apa-apa di dalam hidup, tidak pernah mengalami, mohon maaf, kelaparan, tidak pernah berjalan kaki, hidupnya baik-baik saja, di usia dia 40 tadi yang dikatakan seharusnya sudah bijaksana, mungkin tidak bijaksana dia. Karena dia tidak memandang dunia dari pengalaman yang sudah dia alami. Seseorang akan tahu
rasanya sakit kalau dia mengalami sakit, atau dia mengetahui aspek perspektif dari sakit itu. Misalnya melihat atau menjenguk seseorang di rumah sakit, terus orang itu mengerang kesakitan. Kita punya sel saraf cermin atau mirror neuron di otak kita yang bisa menginterpretasikan empati kepada orang. Sakit ya, nggak enak gitu. Dan itu juga termasuk pengalaman loh, tanpa harus mengalami. Ada 2 jenis pengalaman kan, yang harus dialami sendiri dan yang tidak perlu kita ngalami tapi kita bisa menerjemahkan itu sebagai sebuah pengalaman. Nah, konteks inilah yang menentukan apakah seseorang di usia 20, 30, 40 dia bisa bijaksana atau tidak. Walaupun kebijaksanaan itu relatif terhadap norma tertentu kan. Bagi bangsa tertentu ini bijaksana, bagi bangsa kita mungkin enggak gitu kan. Jadi tergantung konteksnya kita ada di lingkungan seperti apa. Makanya cukup kompleks juga sebetulnya. Tapi kalau secara umum mau dikatakan bijaksana, Homo sapiens, manusia bijaksana. Bijaksananya dari mana? Adalah ketika dia bisa memutuskan apa yang baik untuk dirinya dan apa yang tidak harus dia lakukan untuk orang lain yang tidak baik bagi orang lain itu. Kalau ada di film namanya hukum Zeus. Tamu harus diperlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu kebijaksanaan manusia secara umum sebetulnya. Dan itu akan merembet, kalau Mas Rian berpikir, itu akan merembet bagaimana cara seseorang berpikir, bagaimana cara seseorang memperlakukan orang lain. Kita harus bagaimana di kantor, kita harus bagaimana di kelas. Itu diajarkan. Kan akhirnya kemudian ada pelajaran budi pekerti di tahun-tahun 80-an, 90-an. Tata krama, sopan santun, itu adalah kesepakatan kebijaksanaan yang ada di masyarakat di mana kita tinggal. Wah, ribet ya. Menarik sumpah. Iya. Dan apa yang mungkin terjadi hari ini karena apa yang berusaha juga saya coba pahami, kayak apa yang terjadi terutama di negara kita, kayak misalnya tadi Mas memberikan contoh sederhana kayak seseorang yang mungkin disebut bijaksana, dia tahu mana miliknya gitu, mana yang tidak merugikan orang lain, tapi seolah kok hari ini satu sisi aja gitu, hanya menguntungkan dianya aja, tapi misalnya yang lain begitu dirugikan gitu. Sampai kemudian saya di titik sebenarnya bisa nggak sih kita memusatkan perubahan perilaku itu sebenarnya secara kolektif itu bisa terjadi gak Mas? Ya, pertanyaannya bagus banget. Ya bisa. Dengan cara? Bisa. Jadi kita ini manusia ini kan sebetulnya kita bisa merasakan kesedihan kolektif kan. Lihat sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan, kalau tidak terjadi apa-apa ya di otak kita. Kalau kerusakan struktural kan kadang-kala kita kehilangan empati dan lain-lain. Tapi kalau kita normal-normal saja, seharusnya kita bisa merasakan kesedihan kolektif. Trauma kolektif aja bisa terjadi. Menurut kawan-kawan psikolog dan psikiater gitu kan. Apalagi kesedihan kolektif dan juga perubahan kolektif gitu kan. Caranya bagaimana? Jadi membuat orang kemudian menyadari satu aspek atau nilai. Saya tidak tahu bagaimana metode teknis yang harus untuk melakukan itu, tapi bagaimana kita sebetulnya harus mencapai ke sana. Menyadarkan bahwa ini ada nilai yang gimana? Bentar. Contoh. Ini saya bahas tapi agak sensitif nih, Piala Dunia. Semua orang jadi agak membenci Argentina kan, gara-gara kasus dia dengan Mesir misalnya. Agak. Jadi common enemy-nya dapat ya. Akhirnya ada meme gitu, satu dunia itu Spanyol melawan Argentina. Walaupun kalau kita lihat secara objektif sebetulnya tidak seperti itu. Sebetulnya bagaimana kita menentukan itu, bagaimana perubahan itu akan terjadi kalau kita punya common enemy. Ini masalahnya. Common enemy-nya apa dulu? Banyak. Iya, apa dulu? Kalau common gitu, enemy-nya kan? banyak. Misalnya common enemy-nya kebodohan. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Ya, kita harus membangun pendidikan sebaik mungkin, kan gitu kan? Korupsi. Ya, korupsi kita coba hilangkan. Ya itu satu persatu kita coba buka lembaran dan kita coba jalankan gitu kan. Kalau kita tarik ke diri kita, saya gak bisa berenang. Atau ini, karena tadi kolektif ya. Satu kelas 1A ini harus bisa berenang semua. Semuanya belum bisa berenang ini anak-anak berusia mungkin 7 tahun gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya gurunya harus ngarahkan ke kolam renang, kemudian kita buat kelas berenang bersama-sama untuk orang menyadari pentingnya juga berenang, cara berenang. Kemudian ternyata kalau berenang tuh rasanya seperti ini. Jadi ini yang harus kita temukan. Sekarang tujuannya apa dulu? Baru kita cari
metodologinya untuk bagaimana mengajak bareng-bareng secara kolektif kita ke sana. Kebahagiaan kolektif, gampang sih kalau sekarang ya, Piala Dunia nonton bareng-bareng gitu ya, atau nonton film bareng-bareng, atau nonton musik bareng-bareng, itu bisa menginduksi. Nah sekarang kalau kita mau menyasar sesuatu yang lebih fundamental, berarti kan cara kita melakukan itu juga harus kita istilahnya, kita buka lembaran-lembaran itu secara satu persatu dan layer to layer. Kita nggak bisa, menurut saya sih kita nggak bisa menarget perubahan itu besar di dalam kurun waktu yang sangat pendek. Itu sesuatu yang harus dibangun cukup panjang. Saya sekolah di Perancis, dulu sering bertanya kenapa di kota Paris itu ada 4-5 layer underground tunnel untuk subway train, ya kan, kereta bawah tanah. Kemudian orang Prancis itu menjawab, mungkin dia bercanda ya, tapi saya menanggapinya serius, atau jangan-jangan dia sebenarnya serius, tapi sambil ketawa bilang, kami sudah merancang ini 100 tahun yang lalu, bahkan setelah era Napoleon gitu misalnya. Saya bertanya, benar juga ya, untuk melakukan perubahan sebegitu, membangun sebuah transportasi di bawah tanah itu ternyata butuh waktu sangat lama dan butuh common enemy-nya apa? Karena masyarakat di Paris ini butuh waktu untuk cepat ya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi musuhnya adalah waktu. Jadi bagaimana caranya kita menyingkat waktu? Ternyata dengan kendaraan yang ada di bawah tanah itu. Itu salah satu cara. Jadi memang itu butuh suatu visi gitu ya. Kalau kita membicarakan ini dari sebuah organisasi ya dia butuh leader yang pas dan leader yang juga punya visi yang sama dengan yang bergerak ke sana. Karena yang mau kita bangunkan kolektif, bukan sendirian gitu. Dan untuk kebesaran bersama, itulah Mas, kira-kira. Itu bisa terjadi, tetapi mungkin tidak waktu yang singkat gitu, dan butuh tidak waktu yang singkat. Tujuan yang jelas, betul, common enemy, dan bagaimana akhirnya seorang individu itu dengan banyak sekali perbedaan, mulai dari pemikiran, mulai dari pengalaman individu itu akhirnya bisa nyatu dan tidak terburu-buru, Mas. Karena saya merasa bahwa salah satu mungkin akar permasalahan kita juga karena kita pengen semuanya instan gitu. Betul. Kenapa manusia sangat suka sekali hal-hal yang seperti itu, Mas? Ya karena circle dopaminnya lebih cepat. Oke. Satu. Kedua, hal-hal instan itu membuat kita merasa terpuaskan secara cepat juga. Kemudian membuat kita juga mendapatkan kebahagiaan secara cepat juga. Karena kebahagiaan itu sebetulnya sesuatu yang akan membuat kita berhenti sejenak kan. Tadi seperti saya ceritakan di awal podcast kita, tubuh itu perlu sinyal untuk dia berhenti. Karena dia harus efisien. Tapi kan ternyata sekarang berhentinya tidak seperti dulu. Dulu mungkin kita berhenti beraktivitas itu 1 hari 2 hari gitu ya. Sekarang menit kan hitungannya, jangan-jangan detik. Kita bahagia detik sekarang, ternyata 5 detik kemudian kita butuh kebahagiaan yang lain. Jadi span happiness-nya itu pendek. Itu mungkin yang membuat manusia itu ya sekompleks itu gitu. Makanya kalau perubahan, tapi gini Mas, sebetulnya saya tadi pas Mas membicarakan mengenai perubahan yang tidak instan itu, kan ada nilai-nilai sebetulnya di manusia itu. Kebaikan kan universal sebetulnya. Kita sama-sama setuju berbuat baik itu seperti apa kan, ada kutip nolong nenek nyebrang di jalan gitu ya, membawakan barang orang yang terlalu berat dan lain sebagainya. Itu nilai yang universal, bahkan kita pindah ke negara lain pun orang Perancis melakukan hal yang sama. Jadi sebetulnya konsep bahwasanya kolektivitas dan perubahan bersama itu bisa dilakukan, bisa. Makanya mencari nilai-nilai universal itu gitu. Itu yang menurut saya sulit. Mencari nilai universalnya itu yang sulit. Karena itu yang akan menjadi goal kita semua untuk kemudian melakukan perubahan. Oh, terakhir Mas, kita udah sejam lebih sebenarnya. Oh iya, nggak kerasa. Nggak kerasa dan nggak kerasa. Wah, menarik banget obrolannya. Aduh, pertanyaannya ini mungkin lebih kembali ke dasar tadi, kembali ke akar. Kenapa Pak Mas Riza memilih belajar biologi dan apa yang sebenarnya orang tuh salah paham tentang biologi, dan kenapa kita harus kembali mungkin sedikit paham mengenai biologi atau mungkin tentang tubuh kita. Ya, saya belajar biologi karena ada pandangan bahwasanya DNA kita itu takdir gitu. Itu kapan ya saya pernah bicara ini pas saya masih kuliah di S1, saya di biologi UGM dulu.
Pas saya masih kuliah kita pernah ngobrolin ini, kawan-kawan BEM kalau nggak salah. Kita ngomong, kenapa ya, ngapain kita ngambil biologi repot-repot yang pelajarannya pun diverse sekali dan organisme yang kita pelajari luas. Terus saya berpikir seorang profesor yang waktu itu berkunjung dari luar negeri, saya bisa lupa nama profesor yang udah lama sekali, 20-an tahun yang lalu. Beliau berkunjung kemudian bilang kalau saya jadi profesor biologi karena saya ingin membuktikan kalau DNA itu bukan takdir. Pada saat itu kan teknologi tidak seperti sekarang. Ya. Nah, sekarang udah sangat bagus. DNA itu bukan takdir. Kenapa? Kalau ayah ibu kita A sifatnya, kita pasti A. Belum tentu. Dan profesor itu membuktikan itu lewat, dia penelitiannya pakai tikus gitu. Jadi tikus parentnya itu punya kecenderungan A dan B. Anaknya kan harusnya A atau B. Anaknya jadi C setelah dipisahkan. Ya. Artinya ada faktor lain di luar DNA yang tidak menentukan takdir kita. Ini saya tarik ke pemahaman modern sekarang. Biologi sangat menarik ketika bisa mempelajari ketika ada seorang anak, entah itu generasi apapun, Gen Z yang sekarang, generasi Alpha yang berikutnya, dia lahir dan dia tidak bisa memilih dia lahir di keluarga seperti apa, tapi dia bisa memilih bagaimana dia akan menjadi seseorang di masa yang akan datang. Mau jadi seperti apa? Kalau kita dilahirkan dalam kondisi sulit, kita boleh mengeluhkan itu, nggak apa-apa. Aduh, orang tua saya, keluarga saya sulit sekali. Tapi kalau kamu kemudian menjadi dewasa dan kamu mau meninggal gitu ya, dan dalam kondisi sulit, kamu tidak boleh mengeluhkan masa lalu. Itu kan sepanjang perjalanan adalah kendalinya ada di kita. Itu namanya epigenetik. Jadi bagaimana kita menentukan masa depan. Jadi biologi persepsi yang salah adalah DNA memberikan takdir. Bahwasanya kalau udah, ayo udah terima aja seumur hidup kamu akan seperti itu. Belum tentu. Jadi biologi yang dulu katanya ilmu pasti, sebetulnya dia ilmu yang tidak pasti sebetulnya. Kalau mau kita pikirkan, kita mempelajari apa yang bisa kita lihat, DNA dan perilaku manusia. Tapi wujud akhir dan produk akhir dari seseorang itulah, itu ada di tangan dia sendiri. Sama seperti Mas Rian mungkin merantau gitu ya dari tanah kelahiran, misalnya ke Jakarta, pulang ke sana 25 tahun dari sekarang, bisa jadi kawan Mas Rian tidak mengenali Mas Rian lagi. Kamu jadi orang yang sangat berbeda. Iya, saya udah visi saya seperti ini gini. Kamu nggak kayak dulu kamu cengeng begini dan lain sebagainya. Itu sering kita temui kan. Dan ini mungkin pesan saya untuk teman-teman yang nonton gitu, bahwasanya boleh saja kita punya masa lalu yang kurang baik gitu ya, punya trauma, punya sesuatu yang belum selesai dengan diri kita, ya tugas kita untuk menyelesaikan itu, kemudian jadilah seseorang yang memang kita inginkan menjadi seseorang itu di masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena kan nggak akan ada yang nolongin kita kalau bukan kita sendiri. Ini saya sampai hari ini masih membawa prinsip itu, bahwasanya dulu hidup saya susah gitu ya, sekarang ya saya sendiri yang harus mengangkat diri saya untuk menjadi seseorang yang lebih bermanfaat gitu ya. Itu sebabnya saya ada di podcast gitu ya, itu sebabnya main sosial media, walaupun mata sudah mulai plus gitu kan, tetap saya lakukan. Kenapa? Karena manfaatnya saya yakin jauh lebih besar untuk orang sekitar dan juga untuk diri saya sendiri. Bagaimana saya mengembangkan diri, tadi neuroplastisitas, supaya kebijaksanaan tetap ada dan saya terus belajar hal-hal baru. Nah itu mungkin. Terima kasih Mas. Sama-sama. Memberikan kita pencerahan dan semoga dengan perjuangannya juga bisa memberikan banyak orang hal-hal baik lah. Amin. Terutama di ruang-ruang digital seperti hari ini. Jangan lupa teman-teman yang ingin ngopi, tentu Kopi Enak Indo bisa jadi pilihan. Sampai ketemu di cerita masyarakat selanjutnya.